Hai, kali ini aku akan bikin konten yang mungkin nggak seperti biasanya, karena aku ingin bereksperimen di sini, dan sebagian besar yang aku omongkan, bahkan kayaknya semua yang aku omongkan di dalam video ini nggak pakai naskah sama sekali. Dan ya, hari ini sebenarnya, ini adalah hari Minggu sekarang, dan sebenarnya aku ingin pagi bersihin rumah, bersihin kamar, dan sebenarnya aku ingin membersihkan kamar pagi ini dan sambil melakukan sebuah konten atau sambil membuat sebuah konten dan ya sambil room tour gitu. Tapi karena ada sesuatu hal, jadi akhirnya aku melakukannya pada malam hari, dan sekarang sudah sekitar jam setengah 9, but it's okay. Kamarku juga belum aku bersihin, kayaknya sekitar 2 minggu lebih mungkin, ya sekitar itu, tapi masih nggak begitu kotor kok. Dan ya, bagi yang mungkin penasaran sama kamar baruku yang sebenarnya nggak jauh berbeda dari kamarku yang sebelumnya, di rumah yang sebelumnya, tapi let's go, langsung masuk aja. Don't smoking, karena aku nggak ngerokok dan aku nggak suka bawa rokok, dan nggak bagus juga buat kesehatan. Let's go. Dan ya, kalian percaya nggak percaya, penampilan kamarku sehari-hari memang kurang lebih seperti ini. Kecuali mungkin kalau sedang hektik-hektiknya atau aku bikin jurnal, mungkin akan aku tampilin fotonya. Ya, hektiknya seperti itu. Tapi basically kamarku nggak sekotor yang kalian bayangkan. Gak tau sih kalian bayanginnya kayak gimana. Dan ya, mungkin aku akan sedikit room tour kali ya. Yang pertama, saat aku pindah rumah, yang paling aku utamakan adalah cat. Karena ya, untuk saat ini aku lebih suka warna putih, dan sebelumnya kamarku ini berwarna kuning, and it's not good, nggak cocok di mataku. Dan yang kedua, yang paling penting nomor 2 menurutku adalah kabel manajemen. Aku nggak terlalu suka kalau satu colokan ini, Hero jangan masuk dulu, Hero please jangan masuk dulu, please, belum mau kemana-mana Hero, kamu stay di luar dulu ya, oke? Nah, tunggu situ dulu. Hero, kamu tunggu di sini dulu. Nah, oke. Sip. Aduh. Ya, sorry. Hero, jangan masuk, please. Aku tutup aja, walaupun agak gelap. Bentar. Aku mau. Hero, makan dulu aja tuh. Makan sini. Nah, pintar. Oke, lanjut. Jangan kesini dulu. Ya, kabel manajemen. Aku kurang suka kalau satu colokan ini dicolok sama 3 colokan sekaligus. Ngerti kan maksudku? Itu juga mungkin kurang kurang aman juga. Jadi untuk masalah yang pertama visual dan juga keamanan tentunya, aku lebih memilih untuk bikin satu colokan aja. Dan ini colokannya aku ngerakit sendiri. Jadi beli kepalanya, terus beli kabelnya, dan dirakit sendiri. Aku sudah melakukannya sekitar 4 tahun, 5 tahun, atau 9 tahun yang lalu mungkin, semenjak aku pindah ke Jogja. Dan ya, aku sudah mulai nge-custom colokan-colokan kayak gini, karena bisa dibuat dengan sesuka hati, seperti itu. Dan ini agar kabelnya nggak kemana-mana aja, ini apa ya namanya, paralon apa ya, ini biar kabelnya nggak kemana-mana dan kelihatan lebih rapi aja, jadi aku tambahin ini.
Ini sebenarnya kalian bisa dapetin di toko bangunan sih. Aku nggak tahu ini namanya. I don't know. Tapi ini sangat membantu karena sebelumnya aku pakai kayak yang gitu terus dipaku sini, paku dan itu kelihatan berantakan dan gak rapi dan merusak tembok. Jadi menurutku itu kurang recommended. Jadi ya pakai ini aja, ini cuma dilem dan ini udah ada lemnya, jadi tinggal tempel, nggak perlu beli lem lagi. Dan ini kursi untuk, biasanya kursi ini aku jadiin meja juga untuk tidur, untuk naruh Kindle, HP dan sebagainya. Ya, belakangan ini aku suka main HP sebelum tidur dan aku ingin memperbaikinya in next time, I think. Di sini kabelnya mengarah cuma ke satu tempat, yaitu ke workspaceku. Jadi nggak ada kabel lagi dimanapun, nggak ada colokan lagi dimanapun. Dan ya, ntar akan aku jelasin spot yang lain. Dan kenapa kabel manajemen? Karena kabel manajemen merupakan salah satu hal yang paling penting sebelum aku menempati sebuah kamar sih. Karena kabel manajemen itu yang paling berpengaruh untuk sebuah kerapian sebuah ruangan. Itu menurutku. Semoga hero nggak masuk lagi. Dan ya, di luar berantakan karena bukan spaceku. Dan kita lihat kabelnya masih nyambung sini dan ke bawah, dan nyambung sini dan nah, ini adalah terminal colokanku. Ya, agak berantakan di sini tapi nggak kelihatan kalau kita ada di atas, jadi it's okay. Dan ini subwoofer. Kemarin di Instagram ada yang ngira kalau ini adalah CPU. Ini adalah subwoofer. Ini adalah Twitternya. FYI, speaker ini udah aku gunakan sejak tahun 2011 dan suaranya masih bagus banget sampai sekarang. Mungkin kalau kalian tertarik pengen beli, semua yang ada di kamarku mungkin akan aku kasih linknya di deskripsi di bawah. Oh ya, karena speakerku ini masih jadul, jadi nggak ada Bluetooth-nya. Jadi mau nggak mau, aku harus nambahin Bluetooth receiver lagi, biar speakernya bisa di-play dengan Bluetooth. Life hack. Oh ya, mungkin ini agak berantakan dikit kabelnya, belum aku rapin. Nah, di sini ada colokan tambahan. Jadi kalau ada temen main kesini, dan mungkin kalau dia mau naruh laptopnya di sini, dia bisa nge-charge di situ. Kalau misalnya di sini penuh, karena memang biasanya di sini udah penuh, itu aja udah penuh. Jadi ya, di sini ada colokan kedua. Masuk lagi dia. Udah, kamu stay di sini aja. Jangan ke kasur ya. Jangan ke kasur ya. Kamu stay di sini aja. Please. Ini adalah biasa tempat sampah, dan ini, sembunyiin dulu. Nah, ini adalah ya tempat pakaian kotor, dan ini laundryan yang belum aku lipat. Nanti akan aku lipat di videoin mungkin. Dan ini kursiku yang lama, dan ini sajadah. Dan itu sajadahnya. Kebetulan ini aku baru beli beberapa hari yang lalu, mungkin 5 hari yang lalu. Dan juga sajadahnya, dan juga sarungnya.
Dan aku nggak tahu kalau sejadahnya bakal ada kulitnya kayak gini. Jadi agak sulit untuk dilipat kayak gini, agak kurang aman. Jadi harus dilipat kayak gini. Dan ya untuk sekarang aku belum tahu sih nyari untuk cara nyimpannya kayak gimana. Ntar mungkin di bawah sini atau gimana aku nggak tahu, nanti aku pikirin. Hey, next mungkin gantungan. Ya hitam semua, cukup membosankan, tapi karena warnanya hitam semua jadi nggak begitu kelihatan berantakan lah ya. Dan ini jaketku ada 2, dan baju, dan masker, kunci, dan kunci lagi. Inilah tempat kunci. Apa lagi? Oh ini. Inilah tas yang sering aku gunakan. Ini tas dari Rodenbeck yang aku beli online mungkin beberapa tahun yang lalu. Dan ini adalah tote bag yang cukup sering aku gunakan juga. So what next? Meja. Banyak yang nanya mejanya ini beli di mana. Kayaknya udah aku pernah jelasin di videoku yang room tour yang di sini mungkin. Itu aku bukan bikin sendiri, tapi nyuruh tukang buat bikinin. Dan aku gambar, aku butuh berapa aja ukurannya. Dan ya, kebetulan aku udah 2 kali pindah semenjak meja ini dibuat, dan syukurlah ukurannya masih muat, karena ini lumayan panjang loh. Ini 2 meter lebih kayaknya. Untuk yang penasaran ukurannya berapa, ukurannya akan aku tulis di sini. And next, what next? Dipan lagi kali ya. Dipan ini umurnya udah sekitar mungkin 5 tahun, mungkin 5 tahun, 6 tahun. Udah lah, pokoknya aku udah 3 kali pindah. Dan aku udah 4 kali dan masih pakai kasur ini kalau nggak salah. Dan FYI, aku pindah rumah itu setiap 2 tahun sekali. I don't know why, kenapa. Stay di situ ya. Karena dia suka naik kasur dan bulunya kemana-mana. Oke, next. Ini juga kasurnya udah tipis banget. Lihat aja. Udah, ya. Dan spraynya kayaknya kegedean ya. Dan udah tipis. Dan mungkin aku akan beli baru lagi nanti. Dan untuk dipan, rencana aku akan bikin yang baru. Dan kemungkinan aku akan ngasih dipan ini untuk temanku atau untuk subscriberku, nggak tahu nanti. Tapi yang jelas ini akan aku giveaway atau aku kasihin aja. Wait. Nah, aku lupa udah pernah ceritain apa belum di video yang sebelumnya. Tapi ini aku beli kayu sendiri dan aku bikin supaya rata. Hey, caper sekali sih kamu, ya. Bentar. Stay sini aja, kenapa sih? Aduh, berat banget. Dia beratnya 6 kilo, berat banget. Situ aja, stay. Oh ya, ini bukan kucingku, ini kucing temanku. Tapi dia suka banget main di sini. Karena yang punya sering keluar rumah. What next? Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Oh ya,
kamarku ini, kalau kalian tahu, ini nggak ada jendela sama sekali. Jadi agak kurang nyaman sih kalau menurutku. Dan mungkin next time aku akan pindah lagi ke tempat yang ada jendelanya. Jangan ke kasur. Jangan ke kasur ya. Sini aja. Atau kalau mau keluar. Mau sini aja atau keluar. Oh ya. Ini, apa ini? Aku udah pernah jelasin juga di salah satu video aku. Ini aku beli di online shop. Karena kamarku gak ada jendelanya sama sekali. Jadi kalau mati lampu, itu benar-benar gelap dan gak ada cahaya sama sekali. Apalagi siang pun itu gelap banget, gak ada cahaya. Apalagi malam. Jadi fungsinya adalah ketika lampu mati, katakanlah ini lampu mati, cahaya dikit, dan aku nggak ngeliat apa-apa, ketika aku bergerak, cahaya akan menyala. Dan ya, akan sangat membantu kalau mati lampu dan entah ada emergensi apa, aku masih bisa melihat dan nggak gelagapan. Seperti itu. You get it, Hiro? You get it? You get it? Dan box ini isinya apa sih? Box ini oke. Isinya ya, tas kamera, tisu, dokumen-dokumen yang mungkin penting, pengharum ruangan, dan apapun lah yang bisa masuk di sini yang masih aku sering pakai dan masih aku butuhkan dan masih cukup penting. Dan ini adalah tempat charger, hard disk, handphone darurat kalau ada apa-apa, buat nelpon, gunting, dan sebagainya. Ya, cuma itu sih. Apalagi yang belum aku jelasin? Udah semua, nggak ada apa-apa. Dan nggak begitu kotor sebenarnya. Cuma kalau kaki nginjek ini lumayan kotor, dan ini bulunya juga banyak di sini. Apalagi di bawah kasur sih kayaknya cukup banyak. Dan mungkin akan aku hitung kali ya durasinya aku membersihkan kamar itu berapa lama. MacBook kayaknya aku udah jelasin ya. Ini MacBook yang aku beli sekitar tahun 2013 atau 2014 dan masih aku gunakan sampai sekarang. Dan PC ku yang dulu udah nggak aku gunain lagi dan udah aku kirim ke kampung halamanku, nggak aku jual, udah aku kirim ke sana. Dan mungkin rencananya aku akan upgrade MacBook ini ke MacBook yang seri Apple Silicon, entah itu M1 atau M2. Dan ini juga akan aku kirim ke kampung halamanku lagi, ya, biar lebih berguna. What next? Jangan tidur. Oke, mungkin aku akan ngelipat ini dulu dan masukin ke bawah sini. Dan selanjutnya aku akan bersihin kamar dan ngitung durasinya berapa lama kalau aku bersihin kamar ini. Let's go. Ya, sekarang aku akan lipat baju dulu kali ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Hiro, kamu jangan ganggu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai saat ini. Dan karena videonya kayaknya mungkin lumayan lama durasinya,
baju, celana dalam kayaknya nggak layak untuk tampilin, taruh di bawah aja. Baju, celana pendek. Ini sarung mungkin buat tamu kali ya, dan aku taruh di depan karena aku udah punya sarung baru yang berwarna black hitam, jadi yang ada di kamar sini hitam semua. Spray lagi, dan ini adalah selimut pertamaku dari sejak pertama kali aku ke Jogja, itu sekitar tahun 2011, dan ini dibelikan oleh ibuku dan masih sering aku gunakan. Kalau selimut, mungkin namanya ini selimut yang ini lagi di laundry, jadi aku akan menggunakan selimut ini untuk backup, karena kalau tidur tanpa selimut itu aku bakal beku, dan kalau AC dimatiin aku bakal kepanasan. Jadi selimut adalah penting, tapi biasanya nggak aku masukin ke sini karena cukup jarang aku pakai. Jadi aku masukin ke boxku yang di luar, yang udah sempat aku bahas di video yang sebelumnya kayaknya, itu box-box yang sebenarnya barang-barang yang jarang aku pakai tapi masih penting, kayak misalnya tas untuk travel, sepatu dan sebagainya. 1, 2, 3, 4, 5 kaos, 5 kaos, dan 1 spray, dan 2 celana. Mari kita lipat terlebih dahulu. Dan ini banyak bulu hero masih nempel. My God. Bajuku yang ini warna hitam, yang biasanya aku pakai buat syuting, cuma sisa 2. Kayaknya aku punya 3, dan kayaknya sih hilang di laundryan sih. Dan aku masih menggunakan cara melipatnya Marie Kondo karena sangat cocok untuk drawer lemariku. Ini baju tanpa lengan yang biasanya aku gunain sehari-hari untuk sehari-hari untuk santai dan sebagainya. Ini kayaknya baju yang udah aku punya sejak mungkin 6 tahun mungkin. Dan aku cuma punya baju abu-abu 2, ini dan ini. Ya, mungkin taruh dulu di sini. Ini juga mungkin akan aku sapin dengan selimut karena akan jarang aku gunakan kecuali kalau ada tamu mungkin. Dan ini spray warna hitam, dan ini tempat spray untuk bantal, dan celana pendek, dan ya selesai. FYI, biasanya kalau aku nge-laundry itu rata-rata cuma 2 kilo dan bahkan kurang, jadi mau nggak mau harus dipasin ke 2 kilo. Jadi ya mungkin aku punya laundryan cuma 1,5 kilo dan aku harus tetap bayar 2 kilo, but it's okay. Mari kita lipat.
untuk baju. Nah, di sini. Dan kebetulan bajuku udah habis. Ya. Masukkan sini. Ini adalah jurnalku. Buku jurnal. Dan ini adalah toiletry, parfum dan sebagainya. Dan ini adalah multivitamin. That's it. Nggak sebanyak video room tourku yang pertama barang-barangnya, karena ya minimalis itu kan berproses. Kita nggak bakal bisa ngebuang semuanya itu dalam satu waktu. Jadi kalau kalian ingin membuang atau menyingkirkan barang-barang yang kalian butuhkan, itu nggak perlu buru-buru, pelan-pelan aja, nikmatin prosesnya. And next, datang. Oke. Ya, ini celana pendekku yang biasanya aku gunakan. Peci. And then spray warna putih. Gak tahu sih, aku beli 3. Cuma biasa dibutuhkan. Dan ini adalah tempat bantal. Saya masukin ke sini. Dan spray. Dan aku punya anduk 3 karena ini biasanya aku gunakan untuk travel ke suatu tempat. Dan ini biasanya aku gunakan kalau yang satunya lagi di laundry. Itu. Dan celana dalam biasanya di sini, dan kebetulan celana dalamku udah habis juga. Kayaknya aku nggak bakal ngerekam aku masukin celana dalam. Yang pasti kalian bisa bayangin susunannya seperti apa. Oke. Oh ya, ini adalah kaos kaki di sini semua. Dan ini itu aja sih. Dan selesai. Dan ya, aku udah selesai masukin laundryanku ke dalam withdrawer kasur. Dan selanjutnya aku akan membersihkan kamarku tentunya dengan stopwatch. Jadi aku akan nyari tahu seberapa lama sih aku bersihin kamar, dan mungkin kalau kalian penasaran juga. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai durasi yang sekarang. Mungkin ini salah satu video yang lama di channel ini sih. Dan langsung aja. Dan ya, aku akan bersihin kamar. Sekarang jam 9:30 kemalaman. Dan jam 10 sebenarnya aku udah siap-siap tidur, but it's okay. Bagi yang penasaran prosesku membersihkan kamar dalam time lapse, bisa kalian tonton. Mungkin akan tampilin sekarang. Nah, seperti itulah aku membersihkan kamar dan masih diganggu oleh Hiro. Dan kali ini lebih ke ngitung durasi waktuku aku bersihin kamar sih. Dan mungkin cuma ada satu angle aja karena aku cuma punya satu kamera. But it's okay. Kan aku atur dimulai dari sekarang. Oke. Yang pertama adalah
dan kita kosongkan area bawah sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Sorry Hiro, bawah dari ini. Mejanya kuat ya, biasanya banyak debu-debu kecil gitu sih, bulunya banyak banget, ada di mana-mana. Yang tahu kenapa kucing bulunya suka rontok kayak gini, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Kenapa? Karena kurang dirawat ya. Kurang dirawat sih. Dan ada cukup banyak sarang laba-laba, padahal kayaknya udah pernah aku bersihin pas baru datang, tapi kenapa muncul lagi? Kayaknya kalau keramik punya aku warna hitam, mungkin bulu kucingnya akan ada di mana-mana. Kalau kelihatan ini bulunya semua. Banyak pasir, padahal ya ini nggak ada jendelanya, di sini nggak ada jendela sama sekali. Apakah ini kulit melati? Ini nggak sama apa sih? Isinya cuma bulu doang. Sorry, bulu itu bulu kucing. Biasanya aku cuma pakai cairan pembersih lantai yang udah aku masukin air. Kenapa aku semprotin aja? Gak tahu ini cara yang tepat atau enggak, tapi ini cara yang paling sering aku gunakan untuk membersihkan lantai karena cukup menghemat waktu. Mungkin kalian bisa komen di bawah ini cara yang efisien apa enggak, cara yang benar apa enggak. Dan ya, tinggal nunggu kering aja lagi. Dan kayaknya ini udah selesai sih harusnya. Nah kayak gini dong, aku bersihin kamar. Dan aku stop sekarang. Ya seperti itulah tadi bersihin kamarnya, dan ini aku tag ulang endingnya, outronya, karena tadi mic-nya kecopot pas bersihin, makanya mungkin pas tadi bersihin kamar mungkin audionya agak kurang kencang, but it's okay. Mungkin akan aku tulisin subtitle pada video yang audionya kurang jelas. Dan durasinya tadi aku bersihin kamar itu sekitar 14 menit 21 detik ya, dibulatin jadi 15 menit lah. Dan nggak tahu ini termasuk yang durasinya lama membersihkan kamar atau termasuk durasi yang paling singkat, karena biasanya kan yang paling ribet tuh mindah lemari, mindah yang berat-berat dan sebagainya, dan terus ngepel dan sebagainya. Kalau aku cuma perlu geser ini kasur dan sapu dikit, it's done. Karena biasanya aku bersihin kamar setiap 1 minggu sekali, biasanya setiap hari Minggu. Cuma kebetulan setelah aku mudik, kebiasaan itu mulai pudar, jadi akan aku coba lagi untuk lebih konsisten lagi membersihkan kamar setiap hari Minggu. Dan ya seperti itu aja. Kalau kalian punya saran dan kalau kalian misalnya suka dengan tipe konten yang seperti ini, yang sebenarnya ini eksperimen, nggak ada naskah dan sebagainya, eksperimen banget. Kalau kalian suka boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah, dan kalau misalnya kalian nggak suka, it's okay, nggak apa-apa, tulis di kolom komentar di bawah aja. Tulis di kolom komentar di bawah juga, siapa tahu kalian punya saran yang bagus dan sebagainya yang mungkin bisa menginspirasiku atau membuat aku, oh ya benar juga ya, mungkin membuat aku berpikiran seperti itu, dan mungkin akan aku coba di video selanjutnya. It's okay.
gak apa-apa, aku akan sangat menantikan itu. Dan ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Stay safe and bye.